Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di spesial podcast Ramadan Tim Semangat Langit 1447 Hijriah. Sebelumnya, perkenalkan saya Sylvia Oktarina, merupakan moderator pada podcast kita pada hari ini. Merupakan suatu kehormatan bisa menemani obrolan yang insya Allah penuh makna, refleksi, dan menginspirasi. Semoga perbincangan kali ini tidak hanya menarik untuk didengar, tetapi juga memberi manfaat dari sudut pandang yang berbeda untuk kita semua. Ramadan biasanya hadir dengan suasana yang identik dengan kebahagiaan, kehangatan, dan ada harapan baru. Tetapi tahun ini, sebagian dari saudara kita menyambut Ramadan dengan suasana yang berbeda. Ada duka, ada luka, dan ada ujian yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dan di episode kali ini, kita akan mencoba melihat Ramadan dari sudut pandang yang lebih dalam, tentang refleksi diri, tentang kemanusiaan, dan tentang harapan. Sudah hadir bersama kita Kak Muslim. Halo Kak Muslim. Halo Kak Silvi. Oke, apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelumnya aku izin memperkenalkan secara singkat ya mengenai Kak Muslim. Jadi teman-teman, Kak Muslim ini merupakan relawan Satu Amal Indonesia, satu bahu angkatan ke-7. Pada saat ini dia merupakan project leader dari Semangat Langit 1447 Hijriah. Dan Kak Muslim ini banyak sekali pengalamannya mengenai relawan kebencanaan. Jadi mungkin sudah beberapa tahun ini beliau itu merupakan relawan yang turun dalam aksi kebencanaan yang menolong saudara kita yang ada di Indonesia ini. Dan jadi pada podcast kali ini kita akan mendengarkan cerita menarik dan pengalaman menarik dari Kak Muslim sebagai seorang relawan kebencanaan yang akan berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang refleksi diri, kemanusiaan, dan tentang harapan. Oke, sebelumnya Kak Muslim boleh nih perkenalkan diri secara singkat dulu. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Silvi atas kesempatannya. Kenalin, kalau kata pepatah tuh tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, kenalin, saya Muhammad Muslim Effendi, biasa di relawan Satu Amal Indonesia dipanggil Muslim ataupun Kak Mus. Oke. Jadi saya merupakan relawan angkatan ke-7 yang dimana tepat di tanggal 29 November kemarin saya diamanahin tim Satu Amal Indonesia untuk turun langsung di kebencanaan di Sumatera Barat dan lanjut ke Aceh. Oke, berarti kalau langsung pada saat itu Kak Muslim sendirian ya dari Palembang menuju ke Sumatera Barat seperti itu? Ya, kalau untuk menuju ke Sumatera Barat, orang yang pertama dari tim Satu Amal Indonesia untuk ikut turun di dalam merespon bencana yang ada di Sumatera Barat. Oke, Ramadan ini kan biasanya tuh identik dengan suasana kebahagiaan dan penuh harapan nih Kak Muslim ya. Namun setelah terjadinya bencana di Sumatera Barat kemarin, bagaimana sih kita tuh bisa melihat makna Ramadan dari sudut pandang yang berbeda nih Kak? Oke, kalau menurut saya nih Kak, kalau mendengar kata Ramadan itu banyak mempunyai arti. Yang pertama itu kebersamaan bersama keluarga. Yang kedua itu ketika kita menunggu suara azan untuk berbuka. Namun di tengahnya kebencanaan itu memiliki rasa tersendiri yang terdalam untuk masyarakat yang terkena bencana. Mulai dari ada rasa duka, ada keluarga yang ditinggalkan, bahkan rumahnya tidak bisa kita tinggalin karena akibat bencana banjir bandang yang mengakibatkan orang-orang yang di sana itu tidak bisa menetap. Maka disitulah kita memaknai bulan Ramadan ini yang penuh makna. Oke, nah Kak, pas itu kan kemarin tuh kan udah kayak hamin beberapa bulan sebelum Ramadan ya terjadinya bencana. Kalau kita lihat dari perspektif keimanan, bagaimana sih seharusnya kita memaknai bencana sebagai bagian dari ujian dalam kehidupan kita? Tentu tuh kan pasti korban tuh kan mikirnya kayak, aduh kenapa nih mau Ramadan kok rumah aku hanyut, barang aku hilang, kan kayak gitu. Nah jadi kayak mana sih Kak menurut Kakak? Oke, kalau menurut saya, kalau dalam perspektif Ramadan, bencana itu tuh bukan musibah. Bukan sekadar hanya musibah, tetapi bagian dari ujian kehidupan. Ujian kehidupan inilah yang menjadi
diuji keimanan kita Kak. Nah dari musibah tersebut pasti ada hikmahnya Kak. Nah hikmahnya itulah yang kita harus masyarakat itu lalui Kak. Oke. Seringkali nih ya kita tuh mendengar bahwa Ramadan ini adalah bulan penyembuhan jiwa. Nah, menurut Kak Muslim, bisakah Ramadan ini menjadi momentum untuk membantu memulihkan luka baik secara spiritual maupun emosional, terkhususnya tuh bagi para korban yang terkena bencana? Oke. Kalau menurut saya Ramadan itu adalah sebagai penyembuh. Penyembuh dalam artiannya itu ia datang dalam suasana yang bisa membangkitkan masyarakat yang terkena akibat banjir bandang kemarin Kak. Mulai dari yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, bahkan di Aceh. Nah mulai dari situlah Ramadan itu bisa menyembuhkan hati-hati rasa yang ada di masyarakat tersebut. Oke. Nah, Ramadan juga tuh kan akan kaya akan nilai-nilai kehidupan ya teman-teman. Dari berbagai nilai Ramadan, nilai apa sih menurut Kak Muslim yang paling relevan untuk diterapkan saat menghadapi situasi seperti saat ini, Kak? Oke. Kalau menurut saya nilai yang sangat relevan di saat terjadi bencana, khususnya di Sumatera Barat, Sumatera Utara, bahkan Aceh, itu ada 3 menurut saya. Yang pertama itu adalah sabar. Sabar adalah kunci Kak. Yang kedua itu adalah solidaritas. Yang ketiga kepedulian. Nah kepedulian inilah kita sebagai anak muda untuk kita peduli terhadap orang-orang yang di luar sana, khususnya orang-orang yang terkena akibat banjir bandang tersebut. Oke, kalau bicara soal solidaritas, kayaknya anak-anak muda di Palembang ini udah sangat solid banget ya Kak? Iya benar. Apalagi teman-teman yang udah ikut aksi galang dana bersama Satu Amal Indonesia itu tuh, aku sangat ngakuin kalau itu tuh benar-benar solid banget. Nah, menurut Kak Muslim ya, bagaimana sih peran masyarakat luas, terkhususnya itu Gen Z ya, seperti kita, dalam menunjukkan kepeduliannya itu terhadap masyarakat yang terkena bencana? Oke, kalau menurut saya Gen Z di saat zaman sekarang ini nih memiliki energi, lalu memiliki kreativitas dan keterampilan. Nah di bulan suci Ramadan inilah generasi-generasi muda yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan, agent of change. Langkah-langkah yang kita lakukan pada saat ini bisa membantu masyarakat yang ada di sana Kak. Oke, nah Kak, kadang orang tuh berpikir kan hanya soal materi aja yang bisa kita bantukan kepada masyarakat yang terkena bencana. Selain bantuan materi, dukungan apa sih Kak yang memang sangat-sangat penting nih untuk masyarakat itu? Oke, di saat orang-orang pada memberikan bantuan seperti sembako, alat sholat dan lain-lain sebagainya, yang paling penting itu adalah kehadiran dan dukungan emosional dari para relawan-relawan yang saat turun tersebut. Karena ada suatu cerita di saat saya pernah turun di kebencanaan, mereka itu yang paling penting tuh bukan bantuan materi, tetapi dia itu adalah kehadiran kita. Sebagaimana kita tuh dia yang paling penting sudah dijenguk orang-orang yang terkena akibat banjir bandang. Karena ada satu case namanya itu ada di Sumatera Barat, Kabupaten Agam, ada namanya Pak, kalau nggak salah namanya Pak Oto. Dia menyelamatkan bayi yang kalau boleh dicek yang sempat kemarin viral di Kabupaten Agam. Dia menyelamatkan bayi yang umurnya 3 bulan. Nah, di saat itulah orang-orang yang begitu yang harus kita butuh kehadiran untuk kita. Ya benar banget sih, selain kayak ngasih materi sembako berupa dan hal-hal yang lainnya, peran kita tuh sebagai teman cerita tuh butuh banget ya Kak untuk mereka, apalagi yang kayak ibaratnya tuh kita tuh ngasih kata-kata yang positif yang lebih menambah energinya seperti itu teman-teman. Nah Kak, dari peristiwa yang terjadi, pelajaran apa sih Kak yang bisa kita renungkan bersama? Mungkin tentang rasa syukur dan tentang kepedulian sosial nih Kak. Oke, di dalam peristiwa kebencanaan ini yang paling penting itu adalah rasa syukur kita. Kita jangan pernah melupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena rumah kita yang masih utuh itu adalah memiliki rasa syukur. Tetapi di saat orang-orang yang terkena akibat banjir bandang, dia masih memiliki rasa syukur karena dia masih tetap kumpul sama keluarganya. Itu yang dia warga-warga di sana pernah menyampaikan dengan saya. Rasa syukur kami ketika tidak ada rumah itu adalah kumpul bersama keluarga. Nah, jadi jangan sampai kita yang tidak terjadi bencana yang ada di Palembang ini, jadi kita tuh harus memiliki rasa syukur dengan keluarga dulu, baru kepada apa yang kita miliki. Ya, terkadang juga teman-teman misalkan rumahnya tuh besar, tapi isinya tuh nggak ada ya, kayak percuma aja, sepi kayak gitu. Walaupun rumahnya kecil, tapi ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, rasanya tuh hangat, ramai kayak gitu. Menurut Kak Muslim, bagaimana sih Ramadan itu bisa menjadi titik awal untuk menumbuhkan kembali harapan dan semangat bangkit setelah terjadinya bencana? Oke, kalau menurut saya Ramadan adalah bulan perubahan yang dimana kita itu harus memperbaiki diri kita, mulai dari disiplin, mulai dari kejujuran, mulai dari sikap kita untuk tumbuh menjadi lebih baik. Kita harus menghayati di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, karena apa yang kita lakukan itu menjadi keberkahan untuk kita ke depannya nanti. Oke, terakhir ya Kak ya. Harapan atau doa apa sih yang ingin Kak Muslim sampaikan untuk masyarakat yang terdampak bencana, terkhususnya itu di Sumatera dan di Aceh, Kak? Oke, harapan saya untuk masyarakat Aceh dan masyarakat Sumatera yang terkena akibat banjir bandang, yang pertama, semoga Allah memberikan kekuatan untuk masyarakat yang di sana. Khususnya sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, Ya, betul. yang pasti itu memiliki keujian, kesabaran yang mereka akan lakukan 1 bulan full di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan kali ini menguatkan hati, mempererat persaudaraan, sehingga kita bisa memperdulikan, bisa membantu masyarakat yang di sana. Khususnya di pasca bencana, yaitu di masa recovery Aceh, kita harus membangkitkan kembali kehidupan masyarakat yang ada di sana, khususnya di Aceh dan Sumatera, Kak. Wah, Masya Allah sekali Kak Muslim. Boleh nih diberikan closing statementnya pada podcast kita hari ini. Wah, kalau mau bilang closing statement, banyak sih Kak, penuh makna di saat podcast kita pada hari ini. Oke. Berbicara tentang anak muda di zaman sekarang, khususnya di Gen Z, hanya ada 2 jenis anak muda. Yang pertama, dia yang melakukan perubahan atau dia yang menutup perubahan. Maka di sini saya pesan untuk para generasi muda yang ada di Kota Palembang ataupun yang ada di Indonesia, kita sebagai agent of change, langkah-langkah kecil yang kita lakukan pada hari ini itu bisa memberikan dampak yang begitu besar untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wow, Masya Allah sekali, obrolan yang dalam, hangat, dan penuh makna. Ramadan mengajarkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang kesabaran, empati, dan kekuatan untuk bangkit kembali. Semoga Ramadan kali ini tidak hanya memberikan momen ibadah, tetapi juga peduli dan lebih peka, serta lebih manusiawi. Terima kasih banyak untuk kaum muslim atas insight yang luar biasa pada hari ini. Dan untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, semoga kita bisa kembali mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi, dan semoga kita tetap selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Saya Sylvia Oktarina pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.